Jadi kalau masyarakat kepada publik tentunya kalau misalnya kita tahu ada kasus atau korban kekerasan ya, atau baik itu kekerasan fisik ya atau kekerasan seksual ya, tentu kita tidak boleh menstigmatisasi korban ya. Kita justru harus mensupport korban untuk bisa berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, kemudian juga memeriksakan diri misalnya ke visum ya, melakukan visum ke rumah sakit misalnya, atau pemeriksaan yang memang dibutuhkan gitu ya. Halo Dokter Nadia, apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita membahas seputar dilema etika forensik ya Dok ya. Kalau dari forensik ini ya Dok, dari sisi ilmiah mungkin sudah ada beberapa orang yang tahu gitu ya Dok. Tapi sebenarnya peran dari etika itu dalam ke praktek sehari-harinya bagaimana sih Dok? Oke, sebenarnya kalau perannya besar ya Dok ya. Karena kalau etika kedokteran mungkin kita bicaranya garis besarnya dua nih ya. Ada kode etik ya kedokteran Indonesia, ada bioetika gitu ya. Kalau kode etik ya tentunya kita kode etik yang kita pakai sekarang yang ada 21 pasal itu ya, itu kan ada tentang misalnya independensi dan profesionalisme dokter. Itu kan tentu sangat terkait nih dengan praktik kedokteran forensik yang mana memang kita harus independen ya, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, tidak boleh memihak gitu ya, dan juga mengedepankan profesionalisme kita dalam menangani kasus-kasus yang kita tangani gitu ya. Kemudian misalnya etika yang lain terkait dengan rahasia medis. Nah, rahasia medis, rahasia kedokteran itu kan juga kental banget tuh dengan praktik kedokteran forensik sehari-hari. Gak boleh nih ya kita dokter forensik ngomongin kasus di luar gitu ya dengan orang-orang lain gitu ya, tidak berkepentingan dengan menyebut identitas pasien gitu ya, menjelaskan detail hasil pemeriksaan dan lain sebagainya, kan nggak boleh ya. Kemudian juga saat pemeriksaan misalnya kita ngambil dokumentasi, foto dan lain sebagainya, itu kita harus jaga betul-betul tuh kerahasiaannya. Nggak boleh sembarang orang bisa akses tuh ya ke dalam foto-foto tersebut, dan nggak bisa kita berikan foto itu ke sembarang pihak juga gitu kan, hanya pihak-pihak yang berkepentingan untuk proses penyidikan, persidangan gitu. Jadi sangat kental memang itu dari etik kodeki gitu ya. Kalau dari bioetika ya tentu hampir sama juga ya. Dari bioetika kan kita juga dokter juga pasti tahu ya gitu, ada pilar-pilar bioetika, ada beneficence, non-maleficence, ada autonomy, justice gitu ya. Kalau misalnya contoh terkait dengan beneficence itu kan memberikan satu pelayanan medis untuk kepentingan terbaik pasien. Nah, jadi misalnya kalau ada pasien korban begal, luka-luka nih, masih bleeding aktif, datang IGD, tentu kita nggak akan fokus untuk ke deskripsi lukanya gitu kan ya Dok ya. Tapi etika kita adalah menangani gawat daruratannya gitu. Jadi memang sangat kental aspek-aspek etika dalam kedokteran forensik sehari-hari. Oke, jadi kita tetap menjaga kerahasiaan si pasien, terus jika ada kegawat daruratan kita dahulukan dulu yang kegawat daruratannya, baru kita telaah seterusnya apa yang perlu diperiksa gitu ya Dok. Oke, nah dengan situasi seperti itu, seperti yang tadi itu ya Dok ya, dari si pihak korban ini psikologisnya bagaimana ya Dok untuk menjalani pemeriksaan gitu Dok? Ya. Memang rata-rata korban forensik ini masih dalam kondisi yang secara psikis mungkin tidak ideal ya Dok ya. Jadi bisa jadi dia masih trauma terhadap kejadian peristiwa tindak pidana yang dia alami gitu kan. Jadi itu kita harus dalam pemeriksaan kita juga harus menjaga nih ya kondisi psikisnya korban seperti apa. Jadi misalnya tadi korban kekerasan, saya katakan kekerasan seksual gitu ya, kita betul-betul harus mengedepankan empati juga kepada korban ya, bagaimana dia sebagai seorang korban, kemudian dia sudah berani gitu ya untuk melaporkan kejadian, berani untuk periksa, datang ke kita untuk kita periksa. Tentu kita harus hormati ya, kita harus hormati martabatnya, kita harus hargai keberaniannya gitu ya, dengan kita melakukan pemeriksaan juga dengan empati dan profesional juga tentunya gitu, untuk menjaga kondisi psikisnya dia supaya nggak makin down kan gitu ya. Apalagi ini kalau terkait dengan korban-korban
kekerasan seksual itu stigmatisasi tuh. Pertanyaan yang mungkin sederhana seperti misalnya, loh emang Mbak kenapa keluar malam-malam jam segitu sendirian? Nah itu aja bisa jadi mencetuskan trauma dia juga ya, membuat dia merasa kok saya kayak disalahkan gitu kan, disudutkan gitu. Atau kok Mbak pakaiannya seperti ini, misalnya mempertanyakan cara berpakaian dia, itu kan juga sebenarnya satu stigma ya, yang itu harus kita jaga betul-betul supaya kondisi psikologis dia nggak makin down gitu ya saat pemeriksaan. Jadi hal-hal yang seperti itu kita hindari dulu lah. Kita lebih mengedepankan empati ke si pasiennya tanpa kita menjudge entah itu pekerjaan dia atau apa seperti itu. Sejauh mana sih Dok forensik itu membantu untuk mengidentifikasi tanpa melanggar privasi di calon korban ini Dok, atau keluarganya gitu. Oke. Berarti ini kita masuk ke identifikasi ya Dok ya? Kalau identifikasi secara dalam forensik itu mungkin kita bagi lagi jadi dua ya, secara garis besar gitu ya, identifikasi dalam kondisi normal dan kondisi bencana. Oke. Kalau yang kondisi normal karena misalnya ada jenazah Mr. X gitu ya, datang ke rumah sakit kita, kemudian diperiksa lah bersama jenazah dan sebagainya, kemudian kan karena masih Mr. X ya belum bisa kita berikan kepada keluarganya atau kerabatnya. Kemudian misalnya dalam beberapa waktu kemudian datang kerabat gitu ya yang mencari orang hilang nih ya. Orang hilang kemudian dia dapat petunjuk atau dapat lead gitu ya dari mana gitu, misalnya suruh coba ke rumah sakit gitu ya, ke RSUD gitu kan. Terus dia datang ke sini kan untuk mencari kerabatnya yang hilang itu gitu ya. Nah itu kalau seperti itu cara kita untuk menjaga privasinya adalah kita hanya nanti meminta dulu kepada si orang yang datang ini ya, calon keluarga gitu ya, itu untuk mengisi data orang hilang ya. Data orang hilang itu nanti isinya adalah hal-hal yang relevan terkait dengan identifikasi. Contoh misalnya ciri-ciri fisik, kemudian misalnya pakaian terakhir yang dipakai, kapan terakhir dilihat gitu ya. Jadi data-datanya kita minta hanya data-data yang relevan saja dengan proses identifikasi. Dan kita nggak boleh kasih foto jenazah yang kita punya kepada keluarga, kira-kira tidak seperti itu mekanismenya. Kemudian nanti kalau keluarganya ada foto terbaru baru diberikan kepada kita. Nah nanti dari data antemortem ya, berarti ya data orang hilang tadi kan data antemortem ya, dan juga foto dari keluarga. Nanti kita cocokkan baru dengan jenazah data postmortem dari pemeriksaan jenazah yang kita miliki di instalasi kita. Kita cocokkan, ketika cocok baru teridentifikasi. Saat sudah teridentifikasi baru kita berikan kepada keluarga. Kalau tidak teridentifikasi kita tidak berikan kepada keluarga, kepada yang tadi ya yang mencari keluarga. Itu upaya kita untuk menjaga privasi ya, baik privasi apapun juga ya, dan juga privasi dari orang yang mencarinya ini. Kemudian kalau dalam kondisi bencana juga sama sih ya, kita juga tentunya meminta data antemortem itu yang relevan aja nih ya kan, dengan data identifikasi. Contoh misalnya foto gigi ya kan, yang relevan dengan identifikasi kan. Kemudian misalnya kalau dia ada riwayat operasi gitu ya, pernah pasang pen misalnya di mana gitu ya, tadi lutut kanan, lutut kiri atau tangan atau di mana operasi terlihat gitu ya, untuk proses identifikasi. Jadi kita nggak perlu tahu hal-hal detail gitu ya tentang privasinya korban gitu. Sama misalnya saat kita minta sampel DNA juga, DNA sampel yang kita ambil dari anggota keluarga yang memang harusnya relevan dengan pemeriksaan kita. Jangan sampai nanti kita ambil DNA dari korban, dari keluarga korban, tapi hasilnya jadi nggak konklusif kan, karena ternyata salah nih sampelnya gitu dari anggota keluarga yang tidak sesuai, tidak cocok gitu ya. Kemudian jadi nanti dari tentunya untuk menjaga privasi juga bahwa sampel DNA tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain selain kepentingan identifikasi gitu ya. Dan setelah teridentifikasi pada kondisi bencana ya, data korban-korban yang sudah teridentifikasi harus kita berikan dulu kepada pihak-pihak yang berwenang, otoritas yang berwenang. Nggak bisa kita lapor di media gitu ya, ngasih tahu
detail-detail hasil pemeriksaan yang sensitif itu ke media. Atau sesimpel misalnya kita mau pasang foto jenazah Mr. X kita di papan pengumuman rumah sakit, itu nggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi misalnya kita ada apa jenazah Mr. X gitu ya. Kemudian kita sebarkan nih foto ini gitu ya ke para pengunjung, ini ada foto ini gitu, kenal atau tidak, nggak boleh gitu ya. Itu melanggar kode etiknya ya, melanggar privasi, melanggar etika kedokteran juga ya, nggak boleh. Jadi kita betul-betul harus kita tunggu ya sampai ada memang orang yang datang mencari, dan nanti kalau sampai waktunya ternyata tidak ada yang kita koordinasikan dengan pihak yang berwenang. Gitu ya. Kalau untuk masalah waktu itu ada tenggat waktunya gitu nggak dok untuk masalah Mr. X ini? Iya, biasanya sih kita bisa 2 kali 24 jam, kita tunggu nanti sampai kita koordinasikan dengan kepolisian. Biasanya seperti itu. Jika tidak ada yang konfirmasi, nah itu gimana dengan nanti kita nanti akan koordinasikan nih dengan kepolisian, apakah nanti akan dilakukan misalnya otopsi lebih lanjut gitu ya, otopsi dari pihak kepolisian, atau memang nanti dilakukan proses penguburan, proses pemakaman ya. Jadi nanti kita harus koordinasikan lagi dengan pihak yang terkait dengan proses pemakaman itu gitu. Oke. Nah, masih terkait dengan hasil yang tadi ya dok, itu kan Mr. X gitu ya dok, ternyata ditemukan nih keluarganya gitu. Nah, apakah keluarga berhak tahu hasil dari setelah pemeriksaan antemortem kah, apa pemeriksaan lainnya gitu ya? Ya, keluarga berhak tahu memang untuk hasil pemeriksaan secara umum, secara garis besar gitu. Jadi misalnya ada temuan luka gitu ya di area tubuh yang mana gitu ya, misalnya ada sebab kematian, itu boleh, itu memang haknya keluarga untuk tahu gitu ya. Pada korban hidup juga demikian, ada luka-luka misalnya pada pemeriksaan kekerasan seksual, ada luka di bagian genitalia gitu ya, memang kita sampaikan gitu ya apa lukanya gitu ya. Namun kalau detail pemeriksaan misalnya ini lukanya berukuran sekian gitu ya, kemudian ini lukanya kemungkinan disebabkan oleh pisau bermata 1 gitu misalnya, itu benda tumpul ya, misalnya benda tumpul, itu nggak perlu sampai sedetail itu ya. Tapi apa namanya, keluarga butuh tahu untuk pemeriksaan yang sifatnya general aja yang dok. Tapi detail-detail hasil pemeriksaan tentunya kita harus hati-hati, karena bisa jadi itu bagian dari proses penyidikan gitu ya, yang masih sedang berlangsung. Apakah tindak pidana atau istilahnya pidana ya dok ya? Oke, nah kalau misalnya telah diberikan nih dok hasil ke keluarga, kita informasikan, apakah yang selama dokter tanganin kasus-kasus seperti itu, pihak keluarga nih ada apakah protes, tidak terima atau gimana gitu dok? Bisa jadi sesuai kayak gitu. Pertama, kalau saya memang seringkali mendapatkan kasusnya korban hidup ya, kasus kekerasan seksual katakanlah ya. Yang paling sering adalah ketika kita dalam hasil pemeriksaan, misalnya keluarga sudah berharap ada satu temuan luka yang bisa mendukung kejadian peristiwa kekerasan seksualnya gitu ya. Tapi ternyata dari pemeriksaan saya tidak ditemukan gitu ya. Dan itu pemeriksaan memang kita sudah lakukan sesuai prosedur dan objektif gitu ya dok ya. Karena banyak faktor, mungkin ya, karena kejadiannya sudah lama mungkin, karena banyaklah faktor ya, mungkin perlakuan dari pelakunya juga ya, jenis perlakuannya juga bisa mempengaruhi tentang lukanya juga. Nah, bisa jadi kondisinya memang kita temukan nggak sesuai nih dengan keinginan keluarga, dalam tanda kutip ya, keinginan gitu dari keluarga atau pasien, sehingga mereka seolah-olah menolak gitu ya, saya nggak percaya gitu ya, nggak percaya dengan hasil pemeriksaan gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu ya, yang pertama memang kita harus mendengarkan dulu ya concernnya mereka apa, kenapa mereka khawatir gitu ya terhadap hasil pemeriksaan yang negatif finding ini gitu kan. Itu kan perlu kita tampuk juga nih kekhawatiran mereka. Baru nanti dari situ kita jelaskan ke mereka gitu ya. Kita jelaskan, kita nggak perlu buka argumentasi ya, nggak perlu berdebat gitu kan. Kita cukup menyampaikan bahwa memang fakta objektif hasil pemeriksaan seperti apa, dan nanti misalnya kalaupun pemeriksaan kita ada keterbatasan, boleh kita sampaikan kepada keluarga sebenarnya gitu ya. Dan memang itu kan bagian dari keterbukaan ya, memang pemeriksaan kita
aja kepada keluarga. Tapi ya tetap kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana, dengan mudah dipahami dari dipahami, supaya keluarga juga bisa menerima lah. Meskipun nggak saat itu menerima, kita berharap di kemudian hari akan bisa memahami ya. Ya karena banyak faktor juga ya dok untuk pemeriksaan forensik ini. Mungkin dia menerima kekerasan ini sudah berbulan-bulan, betul. baru berani melaporkan ya sudah 2 bulan mungkin atau 3 bulan dengan kondisi sudah tidak ada ditemukan bekas luka yang tadi itu gitu ya dok ya. Oke. Balik lagi dok yang tadi kasus kekerasan seksual gitu ya dok. Apakah dengan dilakukan pemeriksaan itu si korban ini bertambah trauma apa gimana gitu dok? Sepengalaman pernah dokter menjalani pemeriksaan gitu. Iya. Bisa jadi, bisa jadi. Artinya gini, ada itu harus disadari dari awal, sejak awal oleh siapapun yang terlibat dalam pemeriksaan kedokteran forensik, bahwa trauma itu bahwa pemeriksaan yang kita lakukan bisa menimbulkan trauma baru bagi korban atau memperparah trauma yang dialami sebelumnya. Itu harus kita sadari dulu di awal, sehingga dalam proses pemeriksaan itu kita bisa istilahnya melakukan mitigasi lah gitu ya, supaya tidak kemudian menimbulkan trauma tadi gitu. Dengan cara apa? Yang pertama itu basic pemeriksaan kedokteran dengan membangun hubungan dokter pasien yang baik gitu ya. Kepercayaan gitu. Jadi dari awal kita perkenalkan nama kita siapa, posisi kita sebagai siapa, profesi kita sebagai siapa, kemudian tujuannya pasien datang ke sini untuk kita periksa gitu ya. Kemudian juga prosedur pemeriksaan kita jelaskan di awal. Prosedur pemeriksaan forensik yang mungkin agak berbeda dengan pemeriksaan dokter pada umumnya gitu ya. Dari ada wawancara, ada penilaian fisik di area tubuh yang mengalami kekerasan misalnya, dilanjutkan dengan fotografi atau videografi forensik gitu ya. Itu kita jelaskan di awal, sehingga pasien nanti balik lagi tadi yang ke bioetik tadi ya, otonomi ya, dia jadi punya otonomi gitu ya, karena dia sudah mendapat informasi yang jelas, detail, dia jadi bisa memberikan satu keputusan. Oh iya, oke, saya akan menjalani pemeriksaan ini gitu ya. Itu dari awal tuh. Ini bentuk keterbukaan kita dari awal kita komunikasikan, tidak kemudian setelah mentang-mentang gitu ya pasien sudah bawa surat permintaan visum. Kan kalau sudah bawa surat permintaan visum kan sebenarnya wajib kita periksa ya. Tapi bukan berarti dengan ada surat permintaan visum langsung aja gitu ya kita periksa, kita buka gitu ya. Tentunya itu akan memberikan trauma lagi buat pasien gitu ya. Tapi kalau kita jelaskan dari awal dan kita perlakukan memang hubungan dokter pasien lah gitu ya, itu kita harapkan bisa meminimalisir traumanya. Kemudian juga tadi tidak melakukan blaming, tidak melakukan stigmatisasi tadi kepada pasien itu nanti. Jadi pasien juga nyaman menjalani proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, dia sudah percaya. Jadi dari tahap A sampai Z-nya dia sudah mengetahui detailnya gitu ya dok. Jadi kita dokter juga gampang untuk mencari tahu nih itu gimana arahnya kemana, juga mempermudah ya dok ya. Kadang-kadang itu yang menunjukkan histeria gitu ya di ruang pemeriksaan bukan cuma pasien, keluarganya gitu. Saat kita lakukan wawancara gitu ya, misalnya dengan orang tuanya, kan biasanya kalau anak didampingin oleh orang tua, kita lakukan wawancara, kemudian ternyata orang tuanya ini baru tahu sedetail itu gitu ya kejadiannya gitu. Jadi dia juga jadinya histeris juga gitu ya, nangis apa gitu. Itu kan kita butuh waktu juga untuk menenangkan orang tuanya dulu, baru nanti kita lanjutkan proses pemeriksaannya seperti itu. Jadi memang agak berbeda tahapan pemeriksaannya dengan pemeriksaan medis umumnya gitu ya. Oke dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Dilema apa nih dok, etika yang tersulit yang pernah dokter hadapi selama pemeriksaan gitu ya dok, yang tidak diketahui nih sama publik gitu dok? Kalau dilema tersulit sih, kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu merasa sulit ya, tapi kalau yang saya pernah hadapi ya itu tadi misalnya saya tahu pasien ini berharap ada temuan luka, tapi ternyata dari pemeriksaan saya tidak saya temukan gitu kan. Dilemanya adalah ketika saya
sampaikan apa adanya, nggak ada luka gitu ya, kan kesannya seperti saya tidak membela pasien, saya seperti tidak membela pasien gitu ya. Kemudian kalau saya tulis isinya spekulasi gitu ya, takut kesannya nanti tidak ilmiah gitu ya. Saya tulis spekulasi, misalnya tidak ditemukan lukanya karena waktu pemeriksaan yang untuk pemeriksaan sudah lama misalnya, kalau itu masih bisa kita menjawabkan secara ilmiah. Tapi kalau spekulasi yang sifatnya tidak berdasar gitu kan, itu nanti jadinya nggak ilmiah hasil pemeriksaan kita. Jadi kan pasti harus kita sampaikan apa adanya ya hasil pemeriksaan objektif kita. Hanya nanti memang ada opini dari pemeriksa, dari kita sebagai dokter atau ahli, ada interpretasi kita terhadap hasil pemeriksaan, ada opini yang kita berikan, baik itu opini dalam visum maupun opini nanti misalnya sebagai keterangan ahli di pengadilan gitu ya. Itu mungkin yang selama ini agak sering saya dapatkan. Ini apa nih, ada pesan nggak dok kepada publik nih dok, supaya misalnya jangan sampai yang seperti yang dokter bilang tadi, tidak ada judgement ke si korban gitu dan keluarga gitu dok saat melakukan pemeriksaan gitu. Iya. Jadi kalau masyarakat pada publik tentunya kalau misalnya kita tahu ada kasus atau korban kekerasan ya, atau baik itu kekerasan fisik ya atau kekerasan seksual ya, tentu kita tidak boleh menstigmatisasi korban ya. Kita justru harus mensupport korban untuk bisa berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, kemudian juga memeriksakan diri misalnya ke visum ya, melakukan visum ke rumah sakit misalnya, atau pemeriksaan yang memang dibutuhkan gitu ya. Kemudian juga pesan lainnya mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa forensik ini kan bukan ajang mencari sensasi gitu ya dok ya. Kan kita bagian dari keilmuan kedokteran gitu ya, yang memang kita berbasis pada scientific tentunya ya. Jadi proses publik menghormati proses pemeriksaan forensik yang dilakukan itu sangat penting. Jadi jangan sampai proses pemeriksaan forensik yang dilakukan itu justru dianggap dicemooh gitu ya, hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Misalnya seperti itu beberapa kali kayaknya ya ada kasus-kasus yang seperti itu ya, di mana peran atau hasil pemeriksaan atau proses pemeriksaan forensik menjadi di mata publik tidak dihormati, tidak dihargai. Padahal kan ini juga bagian dari satu keilmuan kedokteran ya gitu. Dan tidak semua kebenaran itu harus dikoar-koarkan di ruang publik. Benar. Ada etika yang tadi Ya. aja dok, etika kedokterannya kita juga menghargai sebatas mana yang harus dijelaskan ke publik, mana yang harus dijelaskan ke institusi seperti itu ya dok ya. Dan bahkan mungkin kebenaran itu sebagiannya ada yang harus diperjuangkannya di pengadilan gitu ya, di jalur hukum gitu, karena di situ nanti yang harus kita bisa pertanggungjawabkannya adalah melalui jalur hukum itu gitu. Jadi tidak di ruang publik yang kita debat kusir nggak habis juntungannya gitu ya. Mungkin seperti itu yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya gitu. Oke, menarik sekali diskusi kita hari ini ya dok ya. Semoga kedepannya kita berharap publik juga memahami dan menghargai proses yang sedang dilakukan oleh korban, baik itu kekerasan rumah tangga, KDRT atau kekerasan seksual gitu ya. Jadi kita lebih memberikan support lebih tepatnya ke si korban gitu ya, agar pemeriksaannya berlangsung dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai seperti itu. Oke, dokter sudah sampai nih di penghujung waktu ya, dia nggak merasa sudah banyak yang kita bahas. Oke, rasanya sudah dipahami ya dok ya untuk semua sobat serut. Nah, terima kasih atas waktu dan penjelasannya dokter ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di Kosan Serut dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya gitu ya. Oke, saya Dr. Wiwit Afrimil dan Dr. Nadia
Jangan lupa pamit undur. Sampai jumpa. Salam sehat.